Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama kami, saya Leli dan saya Lista, tentunya di channel Kopi 18 Official. Dan jangan lupa juga follow IG kami ya. Iya, Kopi 18 Official. Karena setiap kita upload akan ada berita, akan ada notif di IG. Iya, benar banget. Oke. Lagi-lagi kita akan membahas tentang sejarah. Bedanya, bedanya. Kalau video kemarin kita sudah membahas tentang tokoh-tokoh sejarah. Saat ini untuk video kali ini agak sedikit berbeda. Apa tuh bedanya? Teman-teman jelas semua. Iya. Kayak gitulah. Kayak gitulah. Kepo maksudnya. Alhamdulillah ya kalau yang di rumah kepo ya. Kita akan membahas tentang sejarah organisasi pemuda atau pergerakan pemuda. Organisasi gerakan pemuda cocok banget nih buat kalian semua pemuda-pemudi Indonesia. Ya, yang suka pergerakan, suka organisasi. Apalagi mahasiswa tuh biasanya tuh banyak banget organisasi pergerakan. Jadi harus tahu. Biasanya tuh suka diskusi kan kalau di kampus itu. Banget. Apa nih? Pergerakan Indonesia, pergerakan pemuda Indonesia. Ya, pastinya. Namanya itu Trikorodharmo. Trikorodharmo. Ya, kalau mungkin penonton yang ada di rumah bingung ya, masih asing dengan Trikorodharmo ini. Iya. Trikorodharmo. Jadi ini ada nama lain nih. Jadi ada nama lainnya Kak, yaitu pergerakan pemuda Jongjava. Jongjava. Kalau dari namanya aja Jongjava. Udah ngeri tuh. Java berarti kan Jawa ya. Jadi organisasi ini berdiri pada 7 Maret 1915 di Jakarta dan bertempat di Gedung Stavia, Kak. Gedung Stavia. Ya, di Jakarta. Pendirinya adalah Satiman Wirjo Sanjojo. Satiman, Kak. Ya, Satiman. Belum pernah denger sih aku. Iya, belum pernah. Ini ya. Ini bener-bener cerita terbaru nih. Semakin banyak menambah wawasan buat kita semua ya tentunya. Tentu. Dan beliau ini selain pendiri, beliau ini juga menjabat sebagai ketua dari organisasi tersebut. Ketua. Dengan wakilnya yang bernama Wongsonegoro, sekretarisnya itu Sutomo, dan ada anggotanya yaitu Musli, Mosodo, dan Abdul Rahman. Itu biodata dari organisasi ini, Kak. Dan kita beralih ke tujuannya ya. Iya. Mungkin masih bingung kan, apa sih tujuan? Dan penasaran banget sih. Kayak gimana ya? Sekarang nih gue denger dari kamu. Sekarang nih saya aja tuh denger dari kamu. Jelasin gini tuh kayak penasaran tujuan dari dibentuknya organisasi Jongjava ini apa gitu loh. Iya. Jadi tujuannya kita sebut TKD ya. Biar simple gitu. Tujuan dari TKD ini adalah untuk mencapai Jawa Raya dengan memperkokoh rasa persatuan antara pemuda Jawa. Jadi kayak semakin mempererat gimana ya antara pemuda gitu kan? Iya. Ya, Jawa, Sunda, terus Madura, Bali, dan Lombok gitu. Ya, meskipun lingkupnya masih sedikit sih Kak, tapi tujuannya udah bagus banget kan untuk mempersatukan loh. Bener. Mempersatukan para pemuda gitu kan? Iya. Pada 12 Juni 1918 Trikorodharmo ini dibubarkan. Kenapa? Dibubarkan dan diganti menjadi Jongjava. Iya, jadi singkat sih. Trikorodharmo ini bisa dibilang singkat. Lalu diubah menjadi Jongjava. Latar belakang dari diubahnya nama dari organisasi tersebut apa ya? Karena sifatnya itu masih Jawa sentris, Kak. Jawa sentris. Ya, Jawa sentris itu seperti komunitas Jawa yang masih begitu kental adat budayanya. Seperti masih menganut ramalan. Terus penanggalan Jawa kuno gitu. Emang gitu sih orang-orang Jawa kayak gimana ya? Bukan terlalu sih. Emang itu kayak sebuah adat kayak adat gitu loh. Kalau penanggalan Jawa kan juga gitu ya. Iya. Banyak lah. Teman-teman juga jelas pernah dengar dan tahu kayak gitu loh. Kalau ketemu 25 ya, itu
nggak boleh nanti nikah. nggak boleh nikah, itu nanti nggak akan selamat. Terus nggak boleh ngerayain pernikahan di bulan Suro gitu kan. Iya. Dirubahnya ini kan karena sifatnya yang masih Jawa sentris ya. Karena apa? Karena dari pemuda-pemuda dari Sunda, Madura itu merasa tidak senang dengan sifat yang masih Jawa sentris tadi gitu. Jadi dirubahlah menjadi Jong Java. Setelah itu Jong Java ini mengadakan kongresnya yang pertama, Kak. Di kota Solo. Nah, ya tujuannya, maksud dari kongres ini tuh gimana caranya kita, maksudnya Jong Java ini bisa merangkul pemuda-pemuda yang ada di Sunda, Madura, dan Bali. Gitu. Ya, jadi ya caranya bisa merangkul. Karena sebelumnya kan nggak setuju ya sama Jawa klasik itu. Benar. Jawa sentris. Oh iya, Jawa sentris. Bukan Jawa klasik. Jawa klasik. Sorry guys. Ini efek dari panas ya. Oke, lanjut Kak. Setelah itu Jong Java ini juga mengadakan kongresnya yang kedua. Kongres kedua? Iya, di Yogyakarta, Jawa Tengah pada tahun 1919. Udah lama tuh. Ya, udah lama banget. Iya. Yang dihadiri oleh beberapa orang yang tidak berbahasa Jawa. Oh, orang luar negeri? Bukan. Orang yang tidak berbahasa Jawa berarti bukan orang luar negeri dong. Kan ada orang-orang Madura. Iya, gitu. Terus ada orang Sunda. Iya, Ding. Iya, bukan orang sana. Ya lupa Kak. Tahu nih. Jong Java ya. Jong Java. Oke, lanjut Kakak. Dihadiri oleh sedikit anggota yang berbahasa Jawa. Namun, asal kalian tahu, dalam kongres ini membahas tentang beberapa hal yang besar sih menurut aku. Apa tuh? Besar. Seperti misili untuk bangsa Indonesia, terus mengubah bahasa Jawa menjadi lebih demokratis, perguruan tinggi, kedudukan wanita Sunda, sejarah tanah Sunda, dan arti pendirian nasional Jawa dalam pergerakan rakyat. Banyak banget sih hal-hal yang dibahas di situ, meskipun pada kongres kedua ini yang menghadiri itu sedikit banget untuk orang yang tidak berbahasa Jawa. Setelah itu guys, pada tahun 1920 lagi-lagi Jong Java ini mengadakan kongresnya yang ketiga, dan di kota Solo lagi, Jawa Tengah. Kenapa kok sering banget ya? Iya. Di daerah Jawa Tengah? Karena atau memang, mungkin di situ kayak pusatnya orang-orang Jong Java kayaknya. Karena dulunya kan memang hanya Jawa Tengah dan Jawa Timur anggotanya. Oh, gitu. Terus di pertengahan tahun 1921 Jong Java mengadakan kongresnya keempat. Bedanya, kongres keempat ini diadakan di kota Bandung, Jawa Barat. Oh, pertama kali tuh kayaknya ya, pertama kali di Jawa Barat. Dan dalam kedua kongres ini, Kak, itu Jong Java ini memiliki tujuan untuk membangun cita-cita Jawa Raya dan mengembangkan rasa persatuan antara suku bangsa Indonesia. Oh, luar biasa banget sih. Memang tujuannya dari awal kan memang bagus ya. Bagus. Mulia banget. Nah, setelah itu guys, Kak, kita membahas tentang Jong Java pada tahun 1921 sampai 1929. Oh, lama banget. Ya, mungkin penonton yang ada di rumah mungkin belum tahu ya ada apa sih di tahun-tahun itu gitu. Oke. Kalau tadi kan di pertengahan 1921 kan ada kongresnya yang keempat ya. Setelah itu pada tahun 1922. Iya. Jong Java ini juga mengadakan kongresnya yang ke-5 di kota Solo, Jawa Tengah. Lagi-lagi di Jawa Tengah. Ya, di kota Solo. Nah, tapi sebelumnya di Jawa Barat ya, sebelum kongres itu. Pada kongres tersebut, Jong Java ini bersepakat bahwa perkumpulan ini jangan sampai dicampuri oleh politik atau aksi politik, Kak. Gitu. Biar murni gak ada politik gitu. Namun, Kak, ternyata perkumpulan ini mendapatkan pengaruh politik dari yang muncul dari SI, Sarekat Islam. Iya, Sarekat Islam. Yang saat itu dipimpin oleh Haji Agus Salim. Dan Haji Agus Salim ini sendiri adalah termasuk salah satu tokoh yang berpengaruh dalam Jong Java sih. Oh. Ya, saat itu
Haji Agus Salim ini memiliki usulan, Kak. Gimana tuh? Memiliki usulan bahwa beliau itu ingin memasukkan soal agama dalam Jong Java ini, karena menurut beliau agama itu sangat berperan penting dalam mencapai sebuah cita-cita. Gitu. Sebenarnya semua tujuan dari Jong Java ini bagus-bagus sih. Bagus-bagus ya, benar-benar. Semuanya untuk persatuan Indonesia. Benar-benar. Namun ternyata usulan beliau ini ditolak oleh beberapa anggota Jong Java, Kak. Oh, ditolak. Iya, ditolak. Dan sebagian yang sepakat, sebagian yang setuju dengan sebagian ada yang sepakat. Iya, sebagian yang setuju dengan usulan tersebut, mereka membentuk atau mendirikan organisasi sendiri, Kak, yang bernamakan Jong Islamieten Bond. Oh, Gitu. yang Ya. pro dengan saran dari Haji Agus Iya. Salim itu tadi. Oke. Dan organisasi itu berlandaskan agama Islam sebagai perjuangan. Luar biasa banget sih. Iya. Tapi emang gimana ya, Ya semuanya bagus sih, Kak. kalau udah dicampuri agama tuh kayak lebih teratur gitu loh. Iya sih. Setelah munculnya Jong Java ini, Oke. berdirilah beberapa organisasi-organisasi daerah lainnya, Kak. Oh. Seperti Jong Pasundan, terus Jong Sumatera Bond, terus Jong Minahasa, Jong Bata, Jong Ambon dan lain sebagainya. Mungkin sama ya tujuannya kayak Iya. mempererat Dan tali persaudaraan antara emang sih, pemuda Kak, gitu sih. bener banget. Dan meskipun organisasi mereka itu berbeda-beda ya guys, tapi mereka itu memiliki satu tujuan yang sama. Oke, kita menuju ke tahun selanjutnya, yaitu 1928. Oke. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Tebak ada apa? 27 sampai 28 Oktober. 28 Oktober. Kayak pernah dengar Iya. kayak hari enggak sih? Sumpah Pemuda. Iya, Sumpah Pemuda Iya, nggak sih? yang kemarin. Iya. Nah, itu Kak, itu atas inisiatif dari PPPI. Apa itu PPI? Itu Persatuan Perkumpulan Pemuda Indonesia. Menghasilkan itu tadi. Sumpah Pemuda itu Iya, tadi. kan tadi ada beberapa jongjong nih. Iya. Iya. Ada beberapa organisasi. Iya. Nah, dari atas inisiatif dari PPPI ini menghasilkan Sumpah Pemuda. Iya. Oke, mantap. Ya. Dan pada akhirnya, pada akhir tahun 1929, Oke. Jong Java ini dibubarkan, Kak. Dibubarkan. Iya, dibubarkan dan diganti dengan Organisasi Indonesia Muda. Oh, Iya. lebih ke Langsung lebih ke, kan kalau tadi kan daerah-daerah. Kalau ini langsung ke secara Indonesia umum Muda. gitu ya, mungkin bisa merangkul semuanya. Nah, hal ini ditandai adanya perubahan cita-cita dan orientasi regionalis menuju nasionalisme yang sebenarnya. Ya, Gitu. dari daerah-daerah itu kan jadi berkumpul, Jadi bersatu. lebih ke nasional gitu loh. Jadi guys, kita sebagai generasi muda ya, Tentunya. iya, kita harus melanjutkan perjuangan Perjuangan dari gerakan tersebut, Iya. yaitu untuk memajukan bangsa Indonesia dan mempererat tali persaudaraan antara sesama. Iya. berbeda-beda tapi tetap Satu jua. Jangan bineka tunggal ika loh ya. Iya. Berbeda-beda tapi tetap satu Iya. jua. Dan meskipun mereka itu berbeda-beda organisasi, Kak, tapi mereka memiliki tujuan yang sangat baik gitu. Dan sama gitu Iya. loh. Tujuannya tuh untuk mempererat tali persaudaraan sesama, ya antar sesama gitu loh, kayak bersatu lah gitu. Iya, loh dan buat- juga memajukan Indonesia pastinya bener ya. banget. Kira itulah ya. Dan ini benar-benar sangat penting buat kalian semua. Tentunya buat generasi muda, Bener banget. apalagi mahasiswa, agent of change, Vincent. generasi pembawa perubahan, harusnya kalau bisa ya lebih diperbaiki ya. Maksudnya jiwa-jiwa persatuannya itu lebih dipererat lagi. Iya. Oke. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan ya. Mungkin ada salah kata, kami mohon maaf. Ya, benar sekali. Iya, Mohon maaf bener. yang sebesar-besarnya. Ya, karena kita di sini juga sama-sama belajar ya. Bener banget. Dan jangan lupa di like video ini, komen, dan kalau bisa share lah. Dan buat saudara-saudara kalian, teman-teman kalian, pacar-pacar kalian yang belum subscribe, diajak subscribe. Apalagi pacarnya atau temennya itu masih siswa atau mahasiswa. Itu tuh kalau subscribe channel kami tuh bener-bener bermanfaat buat pengetahuan kalian. Ya, Kalau bener. diajak ngomong sama temennya masalah sejarah tuh biar kalian tuh nggak ketinggalan gitu loh.
Bener banget. Oke ya, sudah cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan di follow IG kami Kopi 18 Official, karena setiap kami akan upload video akan ada notif di IG. Bener banget. Ya, sekian dari kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Aduh.